Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Ayat inilah yang menyatakan bahwa Muhammad Syauh bin Abdullah berteman dengan para jin. Nah, bagaimana mungkin jin sudah punya tempat di neraka, harus membawa manusia ke surga? Kan aneh. Orang bumi mau ngajak ke surga, nggak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Elbra Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan pada malam hari ini Anda juga beserta keluarga Anda senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Ya, kita berdoa semoga COVID segera dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala keperaduannya, ya, dan mudah-mudahan dunia kembali normal seperti sedia kala. Dan jangan lupa kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Siapapun kita yang terpapar maupun tidak terpapar harus senantiasa bersyukur dan bersabar, karena syukur dan sabar adalah dua sikap yang perlu kita senantiasa tanamkan dalam jiwa, karena itu yang membuat kita bahagia, ya. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian, maka kita bersabar, dan ketika Allah berikan karunia kepada kita maka kita bersyukur. Maka dua sikap ini insya Allah akan membuat kita senantiasa bahagia dan tidak lupa siapa pencipta kita, ya. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subrek, ya, subscribe, ya, kemudian like, comment, and share, dan jangan lupa tekan nada loncengnya supaya nanti Anda mendapatkan notif terbaru dari video-video yang akan diupload oleh Elbar Channel. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, satu minggu ini kita dihebohkan oleh satu berita, ya, keberanian seorang yang mengaku sudah selamat, ya, mengaku akan pasti mendapatkan surga, dan dia mengaduk-aduk jiwa dan raga kita orang-orang Islam yang beriman dan mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, dia menghina dinanya, ya, orang yang paling kita muliakan, ya, dengan menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah dikelilingi oleh jin, dekat dengan jin, tidak dekat dengan Allah, dan seterusnya. Dan itu membuat setiap kita miris, namun kita tidak mampu berbuat apa-apa, ya, karena kita bukan siapa-siapa, kita hanya rakyat kecil, ya, yang hanya mampu bersuara lewat, ya, teriakan, tulisan, kemudian video-video yang begini. Tapi teriakan-teriakan itu pun, ya, kadang-kadang bermanfaat, kadang-kadang tidak, karena kita bukan orang yang pemegang kuasa, ya. Tapi sehebat-hebatnya seseorang, suatu saat pasti akan ditegur dengan cara Allah yang dia inginkan, ya. Nah, bagaimana pernyataan orang ini yang membuat jiwa-jiwa kita menjadi tercabik-cabik? Seperti ini pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus, Bapa di surga, yang layak dipuji dan disembah. Tema kita kali ini adalah Kitab Kuning Membingungkan Umat. Oleh saya, Evangelis H. Muhammad Kece. Om Kece, ya, panggil saja Om Kece, ya. Saya akan membacakan satu ayat dari Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 36 yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Artinya,
Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, dalam kurung Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kalau kok membiarkan umatnya disesatkan kan aneh. Ya, saya tidak berbicara agama di sini, tapi berbicara tentang orang yang akan disesatkan menurut Quran adalah yang berpaling dari Al-Quran, yang menyimpang dari firman Tuhan. Al-Quran ini firman Tuhan. Dulu saya ingat itu. Karena apa? Al-Quran ini mengambil dari Alkitab. Mengcopy paste dari Alkitab. Maka sebagian Al-Quran firman Tuhan, sebagian dipolitisir oleh Muhammad. Begitu ya. Jadi siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pengasih, maka setan akan menyesatkannya. Orang yang berpaling dari firman Tuhan, dari Taurat dan Injil, akan disesatkan oleh setan. Selamanya akan tersesat. Lihat saja orang menanyakan jalan yang lurus, siang dan malam, minimal sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 17 kali, bayangkan. Siang malam itu aja dibaca, nggak bosan-bosan. Dan itu kompak di mana-mana, cuma itu aja yang dihafal. Apa nggak ada yang lain apa? Kalau di gereja setiap minggu berganti bacaannya. Setiap malam berbeda bacaannya tergantung situasi dan kebutuhan. Kalau di Islam cuma itu aja yang saya alami dulu. Ya, siang malam 17 kali itu minimal. Paling sedikit itu 17 kali baca. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika Tuhan menunjukkan bahwa ikut Isa inilah jalan yang lurus, mereka nggak terima. Kenapa bukan Muhammad ya? Nabi kita, kata orang Islam. Muhammad itu tidak dikenal oleh Allah, hanya dikenal oleh umatnya, oleh ahli agama. Ya, karena Muhammad itu lebih dekat dengan jin. Bahkan tidak mengenal Allah. Muhammad itu tidak mengenal Allah. Ya, para ustadz dengerin. Baca nih surat 72 Al-Jin, ayat yang ke 19. Wa annahu lamaqama Abdullahi yad'u kadu yakanuna alaihi libada. Yang artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Ini jelas ayatnya. Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Ayat inilah yang menyatakan bahwa Muhammad Syauh bin Abdullah berteman dengan para jin. Nah, bagaimana mungkin jin sudah punya tempat di neraka, harus membawa manusia ke surga, kan aneh. Ya, itu videonya teman-teman sekalian, ya membuat kita bergidik ya, jiwa kita jadi diaduk-aduk sama orang ini. Namun demikian teman-teman sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya dia akan jatuh, ya. Karena MUI sudah mulai berat, kemudian masyarakat sudah mulai geram, ya. Kemudian dilaporkan orang ini dan akhirnya ditangkap oleh Bareskrim di persembunyiannya di Bali. Dan ini detik-detik penangkapannya. Sekedar. Merdeka, NKRI. Merdeka, NKRI. Sedang apa, Pak? Paling ada. Selamat Apa, sore Pak? semuanya. Sore, Pak.
Saya Muhammad Cici. Ya. Dari Rio kok di sono? Ya itu teman-teman sekalian, sekali lagi kita berharap ya, kita berdoa ya, semoga orang ini ya, Muhammad Kosman ini ya, atau Muhammad Kece ini ya, mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah dari apa yang dilakukan selama ini ya. Wong menghina presiden aja kita diciduk masuk penjara, apalagi ini menghina Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan oleh miliaran orang di muka bumi ya. Jadi jangan sampai ya, siapapun kita nih ya, entah ini pemuka agama baik dari Islam, Kristen, Buddha dan lainnya, jangan sampai ya, ceramah-ceramah membuat sakit hati orang lain ya. Bikinlah ceramah-ceramah agama itu menyejukkan ya. Buatlah ceramah-ceramah ini memberikan wawasan yang luas kepada orang, tidak menghina satu kaum ya, tidak menghina sekelompok orang begitu ya. Jadi ada memang kebenaran yang perlu disampaikan, tapi menyampaikannya dengan cara yang ahsan ya. Saya juga tidak tahu caranya yang ahsan itu seperti apa, tapi yang jelas menurut saya kadarnya adalah jangan sampai ada orang yang tersakiti ya. Ketika ada orang yang tersakiti, maka itu bumerang buat baik itu si penceramah maupun orang yang merasa tersakiti. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara nih ya, YouTuber yang juga suka tajasus, hati-hati ya. Anda potong-potong video orang ya, misalnya Anda edit video orang itu tidak mengatakan demikian, tapi karena Anda edit kemudian seolah-olah dia mengatakan demikian. Kemudian orang ini dibenci oleh orang, padahal ya dia menyampaikan tidak seperti itu. Tapi Anda buat potongan-potongan sehingga orang ini dibenci dan akhirnya mungkin dia ditangkap ya. Padahal videonya yang asli nggak seperti itu. Ingat, jika Anda cari makan dengan cara itu, maka siapapun Anda ya, hakikatnya bahwa Anda makan sesuatu yang membuat Anda akan menyesal kelak ya. Kalau Anda tidak bertaubat ya, maka berbahaya ya. Hidup di dunia ini cuma sementara bro ya, sementara doang ya. Saya banyak sekali melihat konten-konten ini di YouTube, ya Allah ya Rahman, kadang-kadang fitnah isinya ya. Mendingan Anda bikin konten-konten yang menghibur ya, seperti konten-kontennya Atta Halilintar itu kan menghibur tuh, Ria Ricis tuh, dan banyak konten-konten menghibur yang lain ya, daripada Anda melakukan fitnah-fitnah keji yang akhirnya karena kebencian Anda tidak berbuat adil kepada orang ya. Jadi sekali lagi, kalau dari situ Anda cari makan